Kenapa kebanyakan program kerja perusahaan itu gagal? Nah, itu selalu pertanyaan yang menjadi momok. Apalagi sekarang ini kita tahu banyak company yang ya kena perubahan yang cepat sekali, ya company-company yang dulunya sukses, nah itu sekarang menjadi termehek-mehek gitu ya, menjadi bermasalah gitu. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, bahkan bukan hanya perusahaan kecil ya, juga perusahaan besar yang akhirnya terpaksa ditutup gitu. Kita tahu ada gerai Hero ya, gerai-gerai Giant ya, gerai Giant ditutup, ya kemudian juga Matahari menutup beberapa outletnya, ya terus dan banyak kasus-kasus lain gitu. BlackBerry sudah redup ya, Nokia dan seterusnya. Nanti kita coba lihat kenapa kebanyakan perusahaan itu gagal. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang cara berpikirnya, tentang konsep. Jadi kami memang selalu dalam menjelaskan suatu materi itu selalu berpijak pada pemikiran konsep dasarnya. Ya. Jadi dari pengalaman saya itu banyak perusahaan gagal memahami perbedaan antara job desk versus program kerja. Jadi banyak yang berpikiran saya sudah mengerjakan sesuai job desk kok gitu. Ya, tapi kalau mengerjakan sesuai job desk, ya itu tidak akan membuat kita mencapai target yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya ya job desk ya job desk. Job desk itu hanya menjalankan rutinitas. Hanya menghasilkan output dalam kerangka yang stabil. Nah, sedangkan program kerja itu harus yang bersifat perubahan, yang bersifat terobosan, yang bersifat inovasi. Jadi sebenarnya Bapak sama Ibu yaitu bisa melihat ya dari satu poin ini dulu gitu. Jadi coba saja dilihat ya apakah program kerja kami isinya job desk. Nah, kalau misalkan program kerja isinya job desk, nah itu sudah bisa dipastikan ya targetnya itu akan sulit tercapai. Kalaupun nanti targetnya tercapai, nah kami biasanya menyatakan itu tercapai by accident, bukan by design. Sebagai contoh, ya kami pernah bahas dulu salah satu company, target salesnya tercapai 30%, naik 30%. Tapi ketika ditanya strateginya apa sampai salesnya bisa naik 30%, ternyata dia hanya mengerjakan job desk gitu. Kok bisa mengerjakan job desk target tercapai? Nah, itu yang tadi saya bilang tercapai by accident. Jadi kebetulan dia supply ke salah satu perusahaan otomotif, kemudian customer-nya itu produksinya naik, dan karena customer produksinya naik, jadi otomatis ya perusahaan itu ikut ke bawah naik gitu. Jadi itu yang disebut dengan tercapai by accident. Contoh lain, ya salah satu company yang pernah kami bantu, salah satu importir furniture dari China, ya targetnya tercapai melebihi yang ditetapkan dan bahkan mencapai rekor tertinggi selama perusahaan berdiri 20 tahun. Nah, itu terjadi karena pemerintah ya menertibkan importir liar. Jadi otomatis dengan ditertibkan importir liar, maka orang yang dulu bisa import ya sekarang menjadi tidak bisa import, sehingga akhirnya terjadi kenaikan penjualan. Jadi langkah pertama ketika Bapak Ibu ingin tahu ya kenapa atau apakah program kerja saya bagus atau tidak, ya apakah saya ada possibility mencapai target atau tidak. Nah, coba dilihat di halaman ini, dilihat di poin 1 ini. Jadi job desk adalah job desk, tapi kalau program kerja itu harus yang sifatnya perubahan atau terobosan. Nanti kita akan coba bedah lebih detail. Nah, ini kita bicara tentang perubahan yang terjadi. Kita tahu bahwa sekarang ini kita hidup dalam percepatan perubahan. Ya, jadi kalau kita lihat di grafik ini adalah grafik tahun, waktu dari tahun 2000 sampai 2023 sampai nanti ke depan. Nah, kemudian bicara kemampuan. Nah, pola pikir lama itu dia selalu berpikir statis, gitu ya.
Jadi misalkan ini tuntutannya statis, stabil di garis lurus gitu. Nah, kemudian sometimes company itu memang sudah berada di posisi melebihi tuntutan. Ya, sehingga akhirnya company ini merasa bahwa oh ya, saya sudah fine, saya sudah baik ya. Artinya saya sudah berkembang. Nah, tapi pola pikir ini adalah pola pikir statis, garis lurus. Jadi perusahaan itu punya kemampuan di atas tuntutan dan akhirnya dianggap bahwa perusahaan itu baik-baik saja gitu. Nah, ini yang terjadi di banyak company. Jadi asumsi umum atau pendekatan lama, pergerakan itu statis, garis lurus. Ya, perusahaan akan tetap survive dan fokusnya mengikuti SOP. Ya, oleh karena itu seringkali SOP itu dijadikan semacam kambing hitam ya. Kenapa target tidak tercapai? Karena tidak mengikuti SOP dan seterusnya. Nah, tapi ini sebenarnya merupakan pendekatan lama. Sedangkan sekarang kita ini sudah mulai berubah. Nah, kita coba lihat pergerakan berikutnya. Bahwa ya misalkan ini bicara posisi kita ya. Nah, bahwa sebenarnya ya kemampuan company ya, dengan tidak adanya perubahan itu bukannya lurus, garis lurus, tapi menurun. Ya, kenapa menurun? Ya karena bicara life cycle gitu ya. Jadi misalkan contoh ya, mesinnya sudah semakin tua, ya terus customer-nya udah semakin pintar, ya sehingga sebenarnya ketika kita mengerjakan sesuatu yang statis, itu company-nya bukannya statis tapi terjadi penurunan ya. Jadi grafiknya itu menurun gitu. Jadi kalau kita hanya mengerjakan job desk ya perusahaan itu akan kemampuannya akan menurun gitu. Karena ya banyak faktor yang mengakibatkan dia jadi menurun. Jadi kemampuan perusahaan itu cenderung menurun, jadi tidak statis. Nah, ini bicara kondisi sekarang. Nah, tapi kebalikannya ya kompetisi itu menaik. Ya kompetisinya itu juga tidak statis tapi dia grafiknya itu berlawanan dengan kemampuan perusahaan. Jadi kemampuan perusahaannya turun, ya tapi tuntutannya naik. Nah, sehingga akhirnya pada satu titik dia akan mencapai titik break even point gitu. Sehingga kemudian masuk ke area krisis. Nah, kenapa grafik ini terjadi? Ya kita tahu bahwa kalau dulu kita bicara lokal, domestic competition. Sekarang kita bicara becoming global competition. Nah, sebagai contoh, ya saya bantu perusahaan furniture yang import dari China itu ternyata biaya logistik dari China ke Indonesia itu kita bisa reduce hingga 4%, hanya 4%. Nah, bayangkan, jadi produk-produk dari China itu masuk ke Indonesia itu hanya kena biaya logistik 4% dengan efisiensi yang dilakukan gitu ya. Nah, sedangkan kita kirim dari Jakarta ke Kalimantan itu ongkosnya lebih mahal daripada dari China ke Indonesia, gitu. China ke Jakarta. Kemudian dulu moderate customer karena tidak punya alternatif. Ya, sekarang itu demanding customer. Jadi customer itu sekarang sangat kritis gitu. Customer itu tuntutannya banyak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan customer-nya tambah cerewet, ya jangan dimarahin. Maksudnya memang itu terjadi gitu. Customer-nya itu semakin hari semakin kritis gitu. Bapak Ibu dulu kalau antri 10 menit biasa, kalau sekarang antri 10 menit udah ngomel gitu. Jadi ya itu zamannya berubah, customer-nya udah semakin pintar gitu. Kemudian kalau dulu fokus pada satu tuntutan, kalau sekarang ya kita tahu eranya adalah nanti era multi tuntutan, sustainability development. Jadi company itu tidak bisa hanya berpikir tentang quality, juga berpikir tentang safety, tapi juga berpikir tentang generasi ke depan kita gitu, generasi kita ke depan gitu. Berpikir tentang anak cucu kita. Nah, kondisi-kondisi ini mengakibatkan pemikiran lama yang bicara bahwa posisi company dan kompetisi itu garis lurus itu berubah menjadi kemampuan perusahaan turun, kemudian ya terjadi kenaikan kompetisinya naik gitu, sehingga akhirnya ada pada satu titik terjadi zero gap. Nah, pada saat terjadi zero gap mulai muncul krisis, ya company mulai masuk kepada zona krisis. Nah, sekarang ini ya
3-4 tahun terakhir itu kasus seperti ini banyak sekali terjadi gitu. Jadi company itu banyak sekali yang masuk ke dalam zona krisis dan banyak yang ingin berusaha keluar dari zona krisis ini gitu. Tapi kadang-kadang bingung bagaimana nih cara untuk kita keluar dari zona krisisnya. Nah, oleh karena itu ya hari ini saya akan coba menjelaskan ya kenapa sih kritis gitu. Kenapa sih krisis? Apa yang harus dilakukan supaya kita lolos dari jebakan krisis, misalkan seperti itu. Ya, jadi kalau bisa kita belum sampai ke kanker stadium 4, tapi kita sudah melakukan suatu correction gitu ya. Nah, jadi tapi sekali lagi ini baru perubahan peta kompetisi di era 2000. Ya belum di era sekarang. Jadi kalau peta kompetisi di era 2000 itu pergerakannya linier, garis lurus. Ya, kemampuan menurun, kompetisi meningkat gitu. Pada titik tertentu akan mulai terjadi krisis. Nah, ya, dan krisis itu pada umumnya selalu ya, tidak ada yang mendadak gitu. Dia selalu diawali dengan gejala-gejala gitu. Nah, ya kalau bicara kanker berarti stadium 1 dulu, kemudian masuk stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nah, cuman problemnya apakah kita cukup sensitif dalam melihat apakah kita berada dalam kondisi krisis atau kita merasa sehat-sehat saja gitu. Nah, kalau kita merasa sehat-sehat saja ya akhirnya kita akan masuk ke area kritis gitu. Nah, ini peta kompetisi di era 2000-an, tapi sekarang ini udah berubah. Ya, kalau kita lihat tentang hukum life cycle sebuah perusahaan atau bisnis gitu. Perusahaan itu selalu diawali dengan startup, ya kemudian dia tumbuh ya sehingga mencapai maturity gitu ya, young growth terus kemudian maturity. Nah, pada saat terjadi startup ini pada umumnya ya perusahaan itu punya motivasi yang tinggi dia ingin maju ya, dan selalu pikirannya inovasi gitu, inovasi gitu. Jadi ya seperti kayak startup mindset gitu ya. Startup itu selalu berpikiran pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa gitu. Nah, itu salah satu kelebihan daripada startup dibanding company yang sudah dalam level maturity. Nah, kadang-kadang ketika dia sudah mencapai level maturity, nah itu mulai timbul kepongahan gitu. Saya sukses, saya berhasil gitu. Jadi kesuksesan masa lalu itu membuat company-nya jadi rigid. Ya, kemudian pada saat level maturity ini ya muncullah company itu mulai fokusnya ke operation. Ya, fokusnya ke operation, jadi dia hanya mikirin rutinitas, ya fokus ke job desk dan seterusnya. Nah, cuman sekali lagi ketika misalkan company itu dia mulai pada proses stagnan, kondisi stagnan, mulailah terjadi declining gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi setelah melewati titik puncak, perusahaan akan segera mengalami declining, penurunan. Oleh karena itu, saya pun selalu coba menekankan ya kita tuh harus selalu memiliki mindset startup gitu, startup mindset gitu. Karena startup mindset itu selalu berpikiran yang baru, motivasinya tinggi dan seterusnya. Itulah yang mengakibatkan dalam satu kasus ya, dalam beberapa kasus startup itu punya inovasi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang sudah established. Gitu. Ya, cuman masing-masing ada plus minus ya. Nah, kalau saya melihat kelebihan dari startup gitu, motivasi tinggi, kemudian selalu berpikiran out of the box gitu ya. Nah, itu kelebihan dari startup dibanding dengan perusahaan yang sudah mature gitu ya. Nah, akan menjadi kendala ketika kemudian perusahaan yang sudah mature itu menolak perubahan gitu ya, menolak. Ya, akhirnya terjadi dia hanya mengerjakan program kerja yang sifatnya rutin-rutin aja gitu ya. Nah, itu akhirnya akan terjadi declining dan bahkan akhirnya decliningnya itu tidak bisa di stop sehingga akhirnya menjadi tutup gitu ya. Nah, kalau kita lihat contoh ya, Nokia aja, Nokia salah satu statement yang dikatakan oleh CEO-nya pada saat penutupan Nokia, dia masih tetap bicara bahwa Nokia itu tidak salah gitu. Yang salah adalah nasib lah. Yang salah adalah eksternal yang tidak mendukung Nokia. Nah, itu adalah salah satu kepongahan
dari orang-orang yang merasa sudah sukses sehingga menolak untuk berubah dan akhirnya jatuh, ya jatuh turun gitu. Nah, oleh karena itulah di life cycle ini ketika udah mencapai maturity ya kita harus mencoba berpikiran awal lagi itu startup lagi. Jadi supaya dia growth-nya naik terus gitu. Nah, itu bicara tentang hukum life cycle sebuah perusahaan bisnis. Nah, sekarang kita balik lagi kembali ya. Jadi kalau dulu tuh pemikiran lama statis gitu, garis lurus. Ya, kita udah di posisi ini kita akan begitu terus. Karena memang dulu perusahaan udah besar ya besar terus gitu ya. Agak susah disaingi dengan yang lain. Tapi kemudian era 2000-an ya terjadi perbedaan gitu ya bahwa growth ya kompetisi bertumbuh ya. Tapi era ini masih bertumbuh secara linear gitu, garis lurus. Nah, padahal sekarang tahun 2022 yaitu ya bukan lagi garis lurus bicaranya eksponensial gitu. Jadi pertumbuhan sekarang itu sifatnya bukan pertumbuhan garis lurus lagi, pertumbuhannya adalah pertumbuhan eksponensial. Dan ini yang seringkali tidak disadari oleh company ya, atau tidak disadari oleh kita sendiri sebagai individu. Ya, kita masih berpikiran garis lurus padahal pertumbuhannya sudah pertumbuhan eksponensial. Nah, ini yang terjadi. Inilah kompetisi yang sekarang terjadi. Dan banyak yang tidak menyadari bahwa ya kita itu sekarang memang sudah eksponensial gitu. Jadi eranya sudah eksponensial pertumbuhannya, tapi kita masih berpikiran pertumbuhan yang linear gitu. Nah, itu akibatnya terjadi gap dalam pemikiran, dalam mindset. Nah, ini ada video, kita akan tonton sedikit video tentang apa perubahan gitu ya. Kita coba lihat perubahan. Jadi ada 1 juta 1 juta penduduk Cina ya. Ya, Cina akan menjadi negara dengan bahasa Inggris yang terbanyak di dunia gitu ya. Yang berbahasa Inggris terbanyak di dunia. Ya, banyak pekerjaan yang hilang. Kita menyiapkan pelajar yang kita nggak tahu ke depan seperti apa. Jadi kalau Facebook menjadi suatu negara, dia akan menjadi negara dengan penduduk ketiga terbesar di dunia.
Ya, jadi ini belum. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kita ini sekarang ya hidup dalam dalam era eksponensial gitu. Jadi percepatan pertumbuhan. Ya, kalau dulu ya kita tahu bahwa waktu zaman saya kuliah itu komputer itu masih jarang ya, ada penyewaan komputer ya, rental komputer. Terus dulu pergerakannya lambat gitu, 486 ya. Terus zaman dulu ya DOS ya gitu. Ya, tapi sekarang luar biasa percepatannya gitu ya. Banyak teknologi-teknologi atau banyak produk-produk yang sekarang juga sudah tidak ditemukan lagi gitu ya. Ya kalau dulu saya kebetulan suka naik gunung gitu ya. Jadi kalau naik gunung terus kita foto-foto dulu pakai ini ya, pakai film ya, film. Jadi ya kita hanya pasrah setelah difoto, ya kemudian kita pasrah, kemudian ya begitu cetak baru kita lihat wow gitu ya. Kadang-kadang wow, kadang-kadang kita melihat wah kecewa dengan hasilnya gitu. Tapi kalau sekarang ya kita sudah bisa langsung lihat hasilnya dan langsung di-share ke medsos gitu ya. Nah, jadi sekarang ini memang kita hidup di dalam era eksponensial. Nah, cuman seringkali pemikiran kita belum ke sana gitu. Ya, jadi ada 3 fase yang saya coba sampaikan di sini. Ya, fase pertama pemikiran lama bahwa dia statis, stabil, garis lurus. Ya, tapi era 2000-an itu kemudian dia mulai bicara bergerak linier. Ya, kemampuan company menurun, kemudian kompetisi meningkat. Nah, tapi sekarang di era sekarang itu ya kita udah bicara eksponensial. Nah, dengan saya menceritakan hal seperti ini, jadi saya mengharapkan Bapak Ibu bisa membayangkan program kerja itu seperti apa gitu. Kalau program kerja kita isinya job desk ya nggak usah nunggu hasilnya gitu, nggak usah nunggu nanti tahun depan atau 3 bulan kemudian kita udah bisa tebak bahwa program kerja targetnya itu pasti tidak akan tercapai. Kalau program kerja kita sudah lebih baik, ada perubahan tapi masih bersifat linier, ya sedangkan si startup itu berpikiran eksponensial, yaitu ya tinggal tunggu waktu aja. Gitu. Sekarang kita bisa survive, tapi nanti pada akhirnya kita akan tertinggal gitu seperti itu. Nah, ini menjadi basic konsep pemikiran tentang program kerja gitu. Bahwa program kerja itu ya dari konsep ini harus sifatnya perubahan dan perubahannya itu harus yang sifatnya eksponensial gitu. Jadi tidak bisa lagi bicara tentang perubahan yang kecil-kecil saja gitu. Ya, perubahan kecil-kecil ini akan menyelamatkan company atau menyelamatkan kita dalam beberapa tahun ke depan saja gitu. Tapi tidak bisa menyelamatkan kita untuk jangka panjang. Sorry. Jadi kita ini hidup pada era eksponensial. Jadi kita harus sadar bahwa perubahan tuntutan kompetensi itu tidak lagi bergerak secara gradual linier, ya, tapi bergerak secara masif eksponensial. Nah, sehingga gap-nya itu semakin tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya kita pun harus memiliki program kerja yang linier eksponensial juga gitu. Cuman seringkali ketika saya mencoba menyampaikan hal ini atau pada saat saya review program kerja ya, itu kendalanya adalah begini. Seringkali orang melihat ya, target atau program kerja itu dari kemampuan saya gitu. Ya, sehingga akhirnya ketika kita bicara target yang wow, ya itu bilang nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, nggak bisa gitu. Saya mampunya segini, company mampunya segini. Nah, seharusnya sekarang pola pikirnya dirubah gitu. Ini target itu yang menetapkan bukannya company. Target itu yang menetapkan bukannya saya gitu. Tapi target itu yang menetapkan adalah pasar gitu. Target itu yang menetapkan adalah realita yang terjadi di dunia gitu. Ya, jadi kita pun harus mengikuti realita yang terjadi di dunia. Tidak bisa kita menyeting target, yang melakukan setting target sesuai dengan kemampuan kita gitu. Itu yang menjadi message pertama saya ya tentang program kerja seperti itu.
Jadi conclusion-nya apa? Nah, satu ya, program kerja itu bukan job desk. Itu basic paling dasar ya tentang program kerja. Jadi saya harapkan ya Bapak sama Ibu, teman-teman semua yang mengikuti webinar ini ya bisa melihat ya kembali kepada program kerjanya. Apakah program kerja saya sifatnya rutin? Apakah program kerja saya itu job desk? Ya kalau seperti itu sudah bisa dipastikan targetnya tidak akan tercapai. Ini adalah sangat basic gitu ya. Nah, program kerja dipastikan akan gagal jika melakukan hal yang rutin. Ya. Nah, kalau kita bicara tadi era 2000-an itu kalau kita mengerjakan rutin bukannya stabil di garis lurus tapi terjadi penurunan ya. Ya karena motivasi orang berubah, ya infrastrukturnya juga semakin tua gitu ya. Dan banyak faktor-faktor lainnya. Nah, bahkan dipastikan lebih buruk ya karena perubahan pasti terjadi. Nah, kemudian program kerja itu tujuannya adalah untuk closing the gap. Jadi antara tuntutan pasar, tuntutan market gitu ya. Ya dengan kondisi perusahaan saat ini. Nah, tapi sekali lagi ya, pada saat kita melakukan closing the gap, kita tidak boleh melihat terhadap today gap gitu. Jadi gap hari ini. Karena kalau kita hanya berpikir tentang gap hari ini, ya kemudian kita mengejar terhadap gap tersebut, ya pada saat gap tersebut terkejar, ya zamannya sudah berubah gitu. Oleh karena itu kita juga harus melihat gap terhadap masa depan. Nah, itu. Jadi ditarik lagi nih. Jadi kalau kita bicara SWOT ya, dulu kita bicara SWOT itu adalah tentang today. Nah, sekarang kita bicara SWOT itu future gitu. Jadi future SWOT analysis. Jadi kita coba melihat apa sih tuntutan masa depan. Nah, kemudian kita mencoba melihat gap kita terhadap tuntutan masa depan tersebut. Oleh karena itu saya menyebut istilahnya adalah future SWOT analysis. Ya, jadi kalau future SWOT analysis kita starting dari future-nya dulu, kira-kira seperti apa kondisinya, baru kemudian kita tarik terhadap kondisi company saat ini. Ya, nah kemudian dari situlah kita bikin program kerja gitu. Nanti lebih detailnya akan kami bahas ya program kerja apa aja yang harus dilakukan di dalam menyusun suatu program kerja.